13 2013 bagaimana? Aneh aja. sebelum itu ya. 2013 itu saya masih di mana tuh? Di Danau. Saya ke Bali 2018 bulan Agustus. Berarti ini mau 8 tahun. Udah mau 9 tahun jatuhnya. Jadi udah 8 tahun kita bersaudara itu. Jenengan nggak mau menerapkan pernapasan panjang. Padahal awal pertama kali kan Mbakku menekankan terapkan pernapasan panjang. Maka saat kita menerapkan pernapasan panjang itu, kita ada konektivitas dengan sang pemberi napas. Itulah pentingnya meditasi, yoga, samadhi, pranayama diserukan agar kita ini menerapkan pernapasan panjang dalam hidup. Tanpa pernapasan panjang dalam hidup, maka sinyal konektivitas napas kita dengan sang pemberi napas ini tidak nyambung gitu. Jenengan kan loyo terus kayak gitu. Ya kan? Masa umur 50 tahun kalah sama yang 70 tahun masih pecicilan naik pohon. Kalau sudah panjang napasannya mulai deh plus gitu. Ya gak usah ngai-ngai, itu ada di internal kita. Pernapasan panjang ini kan mensuplai oksigen ke seluruh metabolisme darah kita dari ujung kaki sampai neuron saraf-saraf otak kita, sehingga meningkatkan kepekaan kita, sensitivitas kita, menjaga apapun itu tetap harmoni. Kalau disharmoni forget it, kan gitu. Jenengan kalau merasa nggak nyaman itu pasti sudah tidak sama beliau, kayak gitu. Lihat orang pada pucat itu masakin, jenengan termasuk. Jenengan nggak sumringah gitu loh, loyo sekali itu. Duduknya aja kayak nggak napas. Nah, kalau nggak percaya nanti tak tempelin lakban nih. Iya, saya kan selalu siap lakban di meja itu, selalu baru. Yang double tip atau yang single tip kan. Karena kalau nggak ngerti juga penjelasan Mbah Kung yang segamblang ini, saya tutup hidung saya mulutnya, ini tak lakban, plek. Kuat bertahan berapa lama orang tanpa napas? Not napas, ya, not deep. You are N. Please deep breathing, long breathing, breathe, pernapasan, bukan hanya kembang kempisin perutnya aja. Masa aku ulang-ulang terus setiap kali ketemu. Yang penting kembang kempis perut, jadi napasnya dalam. Dan kalau jenengan itu pernapasan panjang, kembang kempis perut, duduknya nggak seperti itu pasti. Harus tegak. Tidak harus tegak, tetapi beda. Sinar wajah akan ketahuan. Nggak loyo gitu, ya kan? Mbah Kung belum tidur kasarannya, ngelayanin orang. Iya, kuat ya. Masa karena Aji pengen masak lam toro aja, pete Cina, petet itu saya masakan. Enak gak masakannya? Enak gak? Karena bumbunya kamu yang beli. Iya kan? Itu aku beli bambu 6.000. Kenapa saya minta tolong? Karena motorku 3 hari 3 malam dipinjam orang, tidak dibalikin. Kan gitu. Jalan kan ke minimarket, ke warung kan jauh. Ada motor cuma satu, dipinjamnya malah 3 hari 3 malam. Nggak konfirmasi gitu. Nggak apa-apa kalau dia memang membutuhkannya, barangkali nyari beras ke Sudaji atau ke Kintamani atau ke mana jauh. Kalau Mbak Kung kayak gitu, nah mengalah lah gitu. Akhirnya kan, oh ada juga pete Cina yang kita masak rawon. Oh ternyata enak, ya kan. Saya nggak menambah Haji karena udah dibekelin nyonya. Gigi udah goyang semua. Ini saya hancur sih. Bawah ini hilang 8. Saya ini udah hancur. Atas hilang 6. Jadi kalau pasang implan atas bawah itu dulu permintaannya di Kute 185 juta. Kebayang kan? Akhirnya bersihin doang. Bersihin gigi aja 2,5 juta Ci. Tapi memang enak kalau gigi itu sering dibersihin. Iya. Gigi saya udah hancur dah. Makanya aku masak nasinya lembut-lembut. Banyakin air ya kan. Pakai sayur. Bikin sayur direbus diulek sekarang.
kayak gitu. Tapi yang tidak putus dari Mbah Kung ini, Mbah Kung long breathing terus, long breathing, deep breathing, dalam kondisi tidur, berjalan, bekerja, duduk, melayani siapapun, kayak gitu. Sekarang jangankan mikirin kontribusi, Mbah Kung diadu domba, difitnah. Nah, sekarang kan jenengan tahu buktinya, yang adu domba, yang fitnah tersungkur cium trotoar kan yang menghukum itu bukan Tuhan tapi dirinya pribadi, ragawinya sendiri yang penuh angkara itu, yang tidak mau melihat orang empati terhadap yang melayani, ingin naik sendiri, ingin sombong sendiri, ingin dihormati sendiri. Mbah Kung ngalah di mana-mana. Setiap bikin pasraman dikuasai, wah dihain. Mbah Kung di mana? Oh, pulang Jawa. Iya kan? Tiba-tiba WA, Mbah Kung jangan di Bali lagi, pulang ke Jawa aja. Kebayang jenengan kalau menerima berita seperti itu. Dan itu orang yang diajari blessing, diajarin terapi, dididik masalah herbal, bagaimana menerapkan tatwa masi, tumpak warige dan sebagainya, melahirkan sama-sama universe healing, bagaimana kita agar sehat bersama semesta raya, ini kan? Karena banyak tamu kita dari luar yang menanyakan, what's your program, kan gitu kan? Tak tuliskanlah, this is a portal spiritual. Portal spiritual. Making together, with welcome. Ada 200 orang, masing-masing disupport negara mereka 3 miliar. 3 miliar kali 200. Langsung bikin PT di Kuningan Jakarta, habis 30 juta, menunggu 3 bulan. Saat menunggu inilah aneka fitnah adu domba seperti itu. Nah sekarang yang memfitnah dan adu domba, menghukum dirinya sendiri dengan mencium trotoar, langsung mati. Wah, ahli Qigong, wah, ahli Tai Chi, ya kan? Ahli bela diri. Cium trotoar aja selesai. Sesombong itu manusia. Tuhan sudah berkehendak ya. Nah, makanya kita bersyukur di Bali ini diperingatkan di setiap pelangkiran, palinggi, upekara, sesaji, saat kita ngejot, maturan dan sebagainya ada unsur putih kuning. Kesucian dan kemuliaan beliau saja yang kita utamakan dalam hidup. Kesucian dan kemuliaan beliau saja yang kita sampaikan dalam hidup, agar kita ini ketularan, agar kita ini senantiasa terjaga oleh kesucian dan kemuliaan beliau. Karena kita ini kan rusak, makanya harus di blessing terus. Makanya kita blessing, ya kan? Ikan juga membantu terapi, tanah membantu terapi, matahari membantu terapi, air membantu terapi, udara membantu terapi, ikan-ikan mau terapi, pohon-pohon ngasih terapi. Universe healing. Bagaimana sehat bersama semesta raya yang tiada batas ini. Karunia beliau sang pemberi napas yang bertahta di napas kita kalau kita pernapasan panjang. Makanya you kalau sebelum mengantepkan pranayama, you teriak-teriak pranayama, menerapkan kagak. Habis ngantep, ayo minum dulu. Wah, sebotol arak di tenggak, ya kan? Gimana? Terus itu ginjal. Jangan ngomong penyakit ini. You minum arak kan bukan sakit. You blank off. You mind blank off. Overthinking, halusinasi, delusi. Ngomongannya ya segalaksi aja omongannya doang. Besok ditanya udah lupa. Iya kan? Nah, lebih baik kita itu hidup sederhana apa adanya. Makanya leluhur kita ngasih doa sederhana. Jagat gede jagat cilik nyawi jimring sariran ingsun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya ini menyatu di dalam diri pribadi kita. Ya kan? Agar kita ini weruh sarira lan weruh ing panuju. Agar memahami diri pribadi kita dan memahami arah tujuan hidup. Bagaimana sih nak menjalankannya? Sudah dijelentrekkan, sudah diuraikan, disulas tembang. Dari mijil sampai pucung.
Dari dilahirkan sampai kita diaben, dikuburkan, diapikan, dikebumikan, diairkan. Ya, kalau Bali Mul kan ditanahkan, dikuburkan. Bali Age kan diairkan, ada dibakar, diairkan. Nah, Bali Made kan diapikan, diperapikan agar kembali menyatu dalam jagat gede ini, menyatu lagi kembali pada keabadian sukma dan roh kita. Makanya pernapasan panjang itu ke sana. Jadi kalau jenengan bahasa promosi kayak begitu itu nggak kena di mata mbakku. Mbakku paham media placement, tahu manajemen, ngerti sekali bukan nggak tahu. Jenengan bahasa iklan, bahasa media placement itu 2 detik awal itu harus menggoda. Wait me aci jula, oh gitu misalnya. Wait me aci tejekula, please coming in. Model-model gitu. Healthy together, model gitu. Atau bahasa Bali gitu. Kalau sasarannya orang Bali, ya kan, ngegibung bareng aji. Kan seneng ngegibung, gratis masalahnya. ngopi bareng. Ya, ngegibung gratis, bikin mengguh. Ini kebersamaan, kebersatuan. Kalau jenengan sudah bicara masalah kontribusi, purnia, sesari, ribet aja jadinya. Please lah, mari kita ngayah bersama, melayani bersama, dikasih kontribusi syukur bahwa purnia astungkara, ninggalin sesari juga matur suksma. Jadi kita jangan pernah hitung-hitungan dalam melayani. Kurang rendah diri. Bukan rendah hati lagi, kurang rendah diri. Orang geluputan kayak Mbak Akung ini merendahkan diri serendah-rendahnya, masih kurangkah? Jauh dari rendah hati. Merendahkan diri serendah-rendahkan. Tetapi dasarnya harus tulus rendah hati. Enggak apa-apa. Ini proses. You ini kalau main api pasti terbakar, you main air pasti basah. You main tanah ya pasti kita berdebu. Jadi apa yang dikhawatirkan? Ini kan tidak mengurangi hartamu. Ya kan? Jadi tulus hidup itulah yang penting. Dari mana tulus hidup? Melalui Ci. Kalau tidak melalui mana kita bisa ngobrol panjang begini? Melalui Ci. Kita harus menyelaraskan dengan daun-daun sang pemberi oksigen. Selalu berterima kasih pada oksigen yang diberikan untuk merawat napas kita. Makanya Mbak Kung senantiasa nyiramin. Jenengan kesini saya pernah nganggur enggak? Enggak pernah kan, berpangku tangan kan. Kalau duduk itu kan karena kelelahan sekali. Kalau lelah istirahatlah kan gitu. Ya gitu sih. Jadi saling mengisi. Marilah kita bangkit. Yaitu tadi Haji bilang ngayah ya, kurang apa nih ngayah? Ngayah terus.